aja di SMP standar Padang 2, tapi lebih siut ini. Oh enggak, ini digobah hilangnya di ladang air beberapa hari yang lalu. Jadi kakak-kakaknya di rantau pulang, kami kabur. Jadi, ya kasih banyak adek. Itu sadar ibunya di Jakarta pulang rumah gadang ini kan orang aku mau urus sertifikat. Sementara KTP-nya udah ada tuh, KTP gue tak tolong. Aja pula, pokoknya Sabtu serang apa kami tuh lagi ada kan. Jadi, ya iyalah. Kasih banyak adek. Assalamualaikum. Pakai video deh. Ibu foto aja lah, orang mau ngirim data orang capek orang data. Ayo foto saya ibu sini. Ya nak foto. Bukan sudah. Ada sepatunya. Jangan satu, minimal 2 atau 3. Dari situ posisinya lagi kan. Tinggi ada apa? Semester berapa ini anak-anak kau? Semester 5. Semester 5. Jadi wawancara tuh apa tujuannya kau? Untuk penulisan, ya kasih ya. Ibu udah baca sudah. Sampai awal ya, sampai awal untuk bikin itu. Oh, ada tentunya laporan gitu yang laporan. Jadi presentasikan laporan. Betul. Nah, kira-kira mau pakai video ya? Nah, apa yang mau ditanyakan sama ibu? Kalau bisa ibu jawab, kalau enggak tentu ibu cari jawabannya dulu. Mau tanya ibu, jadi camat tuh kira-kira udah berapa kali? Kalau camat di Sungai Buah, ibu kan sebelum ini kan camat di Banampung. Kalau camat di Banampung, ibu semenjak tanggal 4 November tahun 2021. Kemudian tanggal 4 April 2024 ibu dirotasi pindah ke Camat Sungai Buah, ke Kecamatan Sungai Buah. Berarti kalau jadi camat ibu sudah 5 tahun, 4 tahun ya. Ke camat di sini 1,5 tahun di Sungai Buah. Selama ibu jadi camat tuh bu, jadi menurut ibu kepemimpinan camat tuh gimana bu untuk meningkatkan pelayanan itu kepada masyarakat? Oh iya, kalau sebenarnya untuk kepemimpinan camat beda ya. Kalau dulu camat itu kan kepala wilayah. Semenjak ada undang-undang terbaru, undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang nomor 23 tahun 2014, maka camat itu adalah selaku koordinator wilayah. Karena sejak ada undang-undang desa, undang-undang nomor 6 tahun 2015 tentang desa, seluruh pelaksanaan kegiatan yang ada di pusat otonomi itu kan desa punya kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri. Kalau dulu desa itu langsung koordinasi ke camat. Sekarang camat itu kepanjangan tangan dari bupati selaku perangkat daerah. Jadi bedanya kalau kita langsung kepala wilayah, apapun komando yang kita sampaikan, kan nagari namanya desa di Sumatera Barat, bisa langsung semua macam, misalnya top down tidak ada kendala. Sekarang kan kita karena koordinator, maksud kita mengkoordinasikan seluruh kegiatan-kegiatan selaku perpanjangan dari bupati selaku perangkat daerah. Berarti camat ini melaksanakan koordinasi sehubungan dengan adanya perwakilan dari pimpinan daerah yaitu Bapak Pejabat yang sesuai dengan apa yang sudah dilimpahkan. Jadi kendalanya mungkin kalau dulu karena kita kepala wilayah tentu agak lebih mudah jalur koordinasinya. Sekarang kita karena koordinator wilayah tentu tidak semudah ketika kita kepala wilayah. Kita kan kalau kepala kan kita langsung memimpin, kalau koordinator kan sifatnya koordinasi. Kita menyampaikan, memfasilitasi, kan? Itu ada ucapin sebentar. Kalau boleh diceritain bu, gimana cara ibu memimpin tim di Kecamatan Sungai Buah?
Sebenarnya kalau kecamatan itu kan strukturnya sudah ada ya, struktur organisasinya. Eh, sebelum sekarang sudah ada yang mengatur Perpres 14 tahun 2015, yang mana kasih itu ada cuma 4. Sebelum ini ada peraturan Bupati nomor 36 tahun 2011, kasih di kecamatan itu ada 5. Jadi struktur organisasi kecamatan itu yang pertama kan camat, di bawah camat nanti camat itu kan eselonnya eselon 3A. Kemudian di bawah camat ada langsung ada camat dan sekretaris kecamatan. Kemudian yang langsung di bawah camat itu ada 5 orang kasih. Kalau sebelum ini 5 orang kasih, sekarang sudah jadi 4 kasih. Terhitung peraturan Bupati nomor 14 tahun 2005, pelantikannya baru tanggal 1 November kemarin ini, 1 November tahun 2025. Maka kasihnya ada 4 di kecamatan ini. Nanti dikasihkan strukturnya sebenarnya. Seluruh kegiatan-kegiatan itu, surat-surat masuk semacam itu kan diterima di bagian sekretariat. Nanti sekretariat itu ada namanya Kasubag Umum dan Kepegawaian. Nah, Kasubag Umum dan Kepegawaian ini di bawah Sekcam. Di bawah Sekcam itu ada 2 Kasubag Umum Kepegawaian, 1 Subag Perencanaan dan Keuangan. Kemudian Kasubag itu langsung mengagendakan surat, nanti dinaikkan ke Ibu, disposisi surat namanya. Ibu nanti mendisposisi surat ke Sekcam. Kemudian ada surat itu yang langsung Ibu disposisikan ke Sekcam yang bukan dengan sekretariat, ada yang langsung ke kasih melalui Sekcam. Nah, surat-surat yang masuk itu bisa lalu kan ada WA group juga, ada kan melalui WA, ada yang langsung kita disposisi melalui lembar disposisi. Nanti Ibu sampaikan lah, mungkin kalau yang Sekcam tolong untuk difasilitasi, ditindaklanjuti. Mungkin kalau ada sifatnya surat harus ditindaklanjuti ke Nagari, Ibu bagilah ke masing-masing kasih sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Contoh di sini ada kasih pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Nagari. Itu bidang tugasnya ada bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, termasuk yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Nagari. Nah, nanti setelah Ibu disposisikan, Ibu tanda tangani, Ibu sampaikan ke Sekcam untuk ditindaklanjuti melalui kasih pemberdayaan. Nanti disampaikanlah ke kasih nanti menindaklanjuti. Kemudian kalau sifatnya ada yang diturunkan surat ke Nagari, turunkan. Kalau sifat suratnya yang cuma untuk diketahui atau cukup dimaklumi. Kemudian setelah diturunkan surat oleh kasih PMN ke Nagari sesuai dengan disposisi kita, dia nanti ada dibuat surat, nanti ada parafnya. Paraf yang membuat surat, operator, paraf kasih, nanti diparaf oleh Sekcam, dan terakhir Ibu menandatangani. Nah, seperti itu. Jadi surat-surat itu dibagi tugasnya. Kalau yang ke sekretariat langsung ke Sekcam, tapi sifatnya kalau yang ke kasih-kasih yang buat camat langsung Ibu diposisikan ke kasih melalui Sekcam. Jadi Ibu yang langsung memutuskan surat ini mau kita apakan. Kami masih melaksanakan diskusi manual. Sebenarnya sudah ada yang pakai aplikasi apa ya namanya kemarin Ibu, yang melalui aplikasi tapi belum diberlakukan. Nanti kan tanda tangan yang elektronik semacam sudah ada sosialisasi tapi belum dilaksanakan. Mungkin ada 1 atau 2 sebentar di sini belum dilaksanakan. Aplikasi Serikandi namanya kalau nggak salah. Nanti surat itu kan masuk melalui aplikasi, nanti diturunkan juga melalui aplikasi kan. Cuma yang pergi pelatihan itu Sekcam dengan Kasubag Umum. Ibu cuma nanti ada tanda tangan elektronik. Karena kita masih manual tanda tangannya. Belum barcode lagi Bu? Belum pakai barcode. Ada sebagian yang pakai barcode. Kalau dari kecamatan baru 1 tanda tangan. Nggak tahu juga Ibu apa kendalanya kemarin ini sama yang sebelumnya kan. Rencananya mungkin di awal tahun mungkin sudah sistem barcode. Ya surat-surat itu seluruh surat-surat yang ada dari OPD kabupaten. Nah, kalau dinas itu kan OPD kabupaten. Kalau suratnya yang sifatnya dari OPD itu yang menandatangani adalah sekretaris daerah Sekda. Tidak boleh OPD langsung menyurati camat. Ada tata naskah dinasnya. Tata naskah dinas kita mengacu kepada kalau tidak salah itu Permendagri 1 tahun 2023. Ibu lupa
rapat-rapat khusus minimal 1 kali 1 bulan. Mungkin rapat khusus dengan wali nagari ini membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat nagari. Kemudian nagari kan melaksanakan kegiatan sehubungan dengan adanya dana yang dikelola. Dana itu kan ada 2 posnya, ada dana desa. Dana desa itu yang sifatnya datang dari pusat melalui perbendaharaan negara, tapi langsung nanti ke rekening desa atau nagari, bendahara nagari. Kalau kita yang menangani masalah seluruh proses pencairan, tentu ada namanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Entah Nagari di Kabupaten Agam. Untuk pencairan dana desa itu ada 2 tahapan-tahapannya, nanti bisa bagian kasihkan ya. Ada 2 tahap, kemudian ada dana yang sifatnya dari ADN, alokasi dana nagari yang sifatnya dari kabupaten, itu dari Pemda Agam. Jadi dana yang sampai ke nagari ini ada yang langsung dari dana desa dari pusat, kemudian ada yang dana dari pemerintah kabupaten. Total kita kan pemerintah kabupaten Agam. Nah, sistem pencairan itu ada 2 tahap. Mungkin kalau teknis mungkin yang lebih paham itu kasih pemerintahan di dalamnya yang disenangkan. Itu ada persyaratan-persyaratan. Nah, kalau kita jalurnya koordinasi, mungkin ada instansi yang ada di kecamatan. Instansinya mungkin ada kepala kantor pusat agama, itu kan dia kan vertikal langsung ke pusat. Kemudian ada koordinator balai penyuluh keluarga berencana, ada koordinator unit kecamatan di bidang pendidikan, kemudian ada unit pelaksana tugas PT Puskesmas namanya. Jadi kita cuma jalurnya koordinasi. Nanti kita melaksanakan rapat koordinasi. Karena sekarang keterbatasan anggaran idealnya kan 1 kali 1 bulan. Sekarang kita rapat koordinasi 1 kali 2 bulan. Nanti kita undanglah dinas, kalau di kabupaten namanya dinas, kalau di sini namanya kepala instansi pimpinan termasuk PTD Puskesmas. Nanti dalam rapat-rapat itu disampaikanlah program-program yang dilaksanakan. Kemudian kita sampaikan juga dari program dari kabupaten, kita sampaikan ke peserta rapat. Kita juga meminta informasi dari peserta rapat sehubungan dengan kegiatan dan juga permasalahan. Nanti kita carikan solusi, kalau enggak kita teruskan ke kabupaten. Jadi kami kasih sekarang ya sesuai dengan SOTK yang terbaru tadi disampaikan peraturan Bupati nomor 14 tahun 2005. Ada ada camat, ada sekcam, di bawah ada kasih itu langsung pertanggungjawabannya ke camat. Jadi ya, ini per 14 tahun. Nah, ini peraturan bupatinya nanti kan. Peraturan Bupati 14 tentang kedudukan, susunan administrasi tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan. Jadi ada mengaturnya. Kemudian nanti juga ada strukturnya, juga ada struktur organisasinya. Dalam buku itu ada struktur organisasinya. Nanti catat aja nomor ibu, nanti apa kan? Ibu kirimkan ini. Kemudian gimana cara ibu menghadapi karakter tim yang berbeda-beda itu? Itu beda. Sebenarnya kan ya kalau ibu kan, mohon maaf, ibu jadi camat udah usia lanjut ya. Maksudnya sangat biasanya kan sama camat yang dari Pamong, dari pendidikan SDM-nya masih muda-muda. Kalau ibu kan ibu sarjana hukum, ibu jadi camat udah usia 51, tapi sekarang ibu 1,5 tahun aja dari pensiun. Jadi memang untuk menghadapinya memang ya kita mungkin nggak semua kita punya leadernya beda-beda ya, leadershipnya. Kalau ibu mungkin sesuai juga karena kita kontraknya perempuan, paling ibu mungkin sesuai aturan karena ibu sarjana hukum ya. Setiap ada surat itu kan ibu sampaikan, ibu disposisikan. Contoh mungkin ada surat yang sifatnya ditindaklanjuti mungkin tentang keuangan nagari, nanti ibu sampaikan kasih namanya sekarang kasih pembinaan pengawasan dan pemerintahan publik, tolong ditindaklanjuti buatkan surat nagari.
Nanti nanti kan ada perbaliknya disampaikan. Nanti kalau apa ada memang masalah disiplin segala macam, mungkin ada kawan-kawan ini karena mungkin ya namanya kita satu tim itu nggak semuanya mulus ya, mungkin ada yang rajin, ada yang tidak. Kita ibu berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi. Mungkin kalau ada kebijakan itu yang bisa kita ambil kebijakan, tapi kalau masalah disiplin itu kan harga mati, kecuali nanti kalau ada keluarga yang sakit, mungkin kalau terlambat karena hujan semacam itu kita toleransi. Tapi kalau yang sifatnya ibu laksanakan sesuai dengan aturan. Memang banyak pro kontra, tapi karena ibu basic ibu sarjana hukum kan, tentu ibu tidak mungkin melanggar aturan tersebut. Kadang-kadang di suatu kantor memang mencari suatu kebenaran itu memang agak sulit sekarang ya. Menegakkan mencari kebenaran di atas kebenaran, sama kita filsafat ya. Kadang aturan itu sudah ada, tapi karena kita mungkin katakan kami ada 15 orang, 16 orang, kadang-kadang aturan itu sudah kita sampaikan, bisa jadi orang ingin mencari kebijakan dari suatu aturan. Nah, ada kalanya kadang-kadang apa yang kita sampaikan mungkin kalau dari 16 orang mungkin 9 orang itu mengatakan salah, yang benar itu kan, sementara yang 7 orang itu mengatakan itu benar. Kadang-kadang yang benar bisa jadi salah. Tapi kita kalau ibu prinsipnya, karena kita ada pemeriksaan sepanjang kita berdiri di aturan, bagaimanapun juga nanti apa yang juga semacam ada yang pro dan kontra, ibu udah siap menerima komitmen. Memang banyak juga kan yang komplain kan. Lagi adik-adik mungkin dia punya bayi itu semacam. Ada sih toleransinya sebenarnya di dalam aturan, tidak ditoleransi. Kalau kita pegawai, kita sudah ada aturan kalau kita terlambat, ada pemotongan keterlambatan kita untuk tunjangan perbaikan penghasilan dan PPP. Jadi kalau ada adik yang sifatnya masih dulu kan tenaga harian lepas, sekarang ketika kapal waktu, mungkin beliau belum absennya sudah punya tapi belum diatur sedemikian rupa, ya paling kebijakan saja kan. Tapi kalau kebijakan itu tentu yang mengeluarkan kebijakan tentu pimpinan, tidak level dari bawahnya, karena pimpinan di suatu organisasi kan cuma satu, paling kita koordinasi mungkin dengan yang lainnya. Banyak juga sih komplain segala macam, tapi ibu mungkin karena faktor usia juga kita pulangkan saja gitu kan. Di satu sisi kita tegakkan aturan, kalau memang ada yang komplain segala macam, ibu memang sesuai aturan itu aja gitu kan. Tentu pasti ada kebijakan yang sebenarnya. Kebijakan itu kadang-kadang ya kawan nggak masuk, nanti bisa surat cuti. Idealnya kan surat cuti itu kita buat kan sebelum kita cuti. Karena itu untuk kebijakan mereka takut dipotongin, dikeluarkan. Tapi itu intern sebenarnya. Sepanjang jelas ada namanya kan surat cuti kan nggak kan ibu tolerir kan. Tapi memang banyak juga karena kita mau perasaan semacam banyak dimusuhi juga kan. Kalau ibu karena pertama ibu nanti dunia akhirat, kalau kita melegalkan yang salah, tapi kita juga bertanggung jawab nanti melaksanakan itu, diminta juga bertanggung jawab. Jadi ibu sampaikan, kalau mereka marah ibu terima aja. Mereka tidak terima, itu risiko kita jadi peminat. Kalau suatu kebijakan bisa kita ambil sepanjang kebijakan itu tidak melanggar aturan yang di atas. Contoh, mungkin sekarang masuk kita jam 7.30 karena hari hujan, mungkin kita terlambat. Kemudian karena anak sakit dan segala macam. Tapi kalau ada kebijakan yang kita buat untuk membijaki suatu aturan, ibu tidak bisa memberikan itu. Maksudnya kita untuk melanggar suatu aturan, tidak bisa ibu mengeluarkan. Memanipulasi data lah gitu kan. Tapi kalau mereka ngotot, mungkin mereka tidak masuk karena buatkan sudah cukup sana. Nanti kan yang pertanggung jawabkan mereka nanti kan. Memang susah sih kalau kita sudah semakin tinggi nanti semakin, apalagi kalau kawan-kawan ini kan ada dari latar belakang pindahan segala macam, mungkin karena mereka ingin mencari mungkin terlalu disiplin dan di sini mungkin bisa jalan lebih agak santai. Ibu sampaikan, jangan kita pindah ke organisasi misalkan ini bukan
pindah kita untuk mencari suatu kerja yang kurang yang agak santai semacam that. Nah, seperti itu. Tapi suka dukanya pasti ada. Cuma ibu yang belajar yang leadership sekali yang seperti Pak Mambu tidak ada. Cuma ibu secara alami saja gitu kan. Walaupun secara aturannya ada kepemimpinan gitu kan. Kita tidak ada yang diktator gitu kan. Maksudnya apa yang disampaikan tuh ada regulasi. Tidak pernah ibu membuat aturan yang kehendak ibu sendiri. Ibu masih mengedepankan aturan itu yang sesuai regulasi, tapi ada kalanya kalau kebijakan itu kita ambil ada kondisi darurat atau semaya memang yang bisa kita toleransi. Seperti tadi misalnya anaknya sakit atau keluarga sakit atau kena hari hujan segala macam, kan? Itu yang bisa ibu toleransi. Dan kalau ada pun nanti ada aturan pelanggaran ibu berupaya supaya yang membedakan tersebut tentu dibahas kepegangan sekjam ada kesebabnya kita lakukan sesuai SOP kan. Kalau kita nggak masuk sekian kali idealnya kan dibuatkanlah surat teguran lisan gitu kan, lisan tertulis, dan kalau nggak juga nanti ada tulisan. Tapi itu memang agak susah menerapkan. Kita sudah menyampaikan tapi kadang kawan-kawan itu mungkin karena ada rasa segan, mungkin rasa mungkin itu tidak sama. Mungkin kalau yang jajaran tadi ini beda pula kan, kita kan karena sipil itu mungkin. Karena di kecamatan ini pegawainya tidak sesuai dengan struktur. Idealnya mungkin satu kecamatan itu pegawainya ada mungkin lebih kurang 20 orang. Karena kita kan dengan 4 kasih, nanti kan kasih itu harus punya staf masing-masingnya gitu kan. Sekarang staf cuma 1 orang kita kecamatan. Ada 2 orang, 1 orang staf di bidang kebersihan, 1 orang staf yang tadi CPNS kan. Jadi ketika kita akan menerapkan pola yang seperti idealnya, sementara tenaga kita juga kekurangan, tidak sesuai. Nah, kenapa kurang? Nah, itu juga menyangkut masalah keuangan. Sekarang dengan otonomi daerah tentu anggaran Pemda terbatas, apalagi sekarang kondisi keuangan kita di pusat tidak baik-baik saja. Akhirnya dana-dana yang dikucurkan ke kabupaten juga itu mengalami ada pengurangan dana DAU. Contoh sekarang nggak ada. Nah, gaji kalau dulu kan gaji dari pemerintah pusat. Kalau dulu ada namanya THR tenaga lepas, ini kan dimasukkan dari Pemda. Nah, besok ini kalau dulu katanya P3K kan dari pusat. Nah, ternyata nanti akan dikembalikan ke pemerintah daerah. Sehingga sementara anggaran kita kan memang sangat defisien sekali. Jadi kalau dulu anggaran rapat mungkin bisa 15 juta, sekarang cuma 5 juta mungkin kan. Jadi memang banyak sih, nanti pasti dibandingkan dari Nagari dulu sering rapat, sekarang kok tidak. Kami sering ini. Nah, memang anggaran kita itu yang dibatasi sekarang. Beda dengan daerah kabupaten kota yang PAD-nya besar. Contoh Bukit Tinggi, dia cuma punya 3 kecamatan. PAD-nya lebih besar kan, ada Kabupaten Agam ada 16 kecamatan. Kemudian nagarinya 92 nagari. Kalau Bukit Tinggi kan ada kelurahan, cuma kan dengan 92 nagari, dana gaji nagari, perangkat nagari itu kan berasal dari dana ADN, dana pemerintah daerah. Sehingga samalah kita mungkin seorang keluarga, penghasilan kita mungkin ada 5 juta, ada 10 juta. Yang 5 juta ini mungkin anaknya ada 6 atau 7. Yang 10 juta ini anaknya cuma 2. Tentu dia akan lebih sejahtera, yang penghasilannya besar, anaknya juga sedikit. Nah, itulah dengan otonomi daerah kita diharapkan pemerintah daerah berinovasi bagaimana meningkatkan PAD dan segala macam. Tapi sampai saat ini alhamdulillah pemerintah daerah masih bisa memikirkan ASN-nya. Contohnya kita tunjangan perbaikan penghasilan kita masih dibayarkan. Alhamdulillah sudah sampai saat ini, sampai bulan November, sekarang apa ya? November. Sampai Oktober, November, nanti kan dibayarkan di Desember. Ada sebagian daerah itu cuma TPP-nya 7 bulan karena memang tidak ada lagi anggarannya. Mungkin itu. Jadi kami pun di kecamatan itu bekerjanya di samping aturan untuk mengedepankan rasa kekeluargaan juga. Tidak bisa kita itu sementara tunjangan diterimanya mungkin ya itu kan.
Kalau ibu, ya memang sering terjadi perbedaan pendapat karena ibu setiap rapat staff segala macam itu pasti yang pertama ibu sampaikan dulu disiplin, kemudian ada keterlambatan tugas. Nanti kan surat itu kan ada susulan segala macam. Nah ketika ada perbedaan ibu koordinasi dulu dengan sekcam, sekretaris kecamatan, karena seluruh tugas-tugas itu kan tugas-tugas kecamatan itu kan dilimpahkan kepada kasih-kasih, kemudian yang sekcam bertanggung jawab menyampaikan kepada camat. Ibu coba koordinasi dulu, atau ibu ada kadang-kadang ibu panggil satu persatu, mungkin permasalahannya ketika rapat itu ada kalanya memang dimusyawarahkan, tapi ada kalanya yang tidak bisa dimusyawarahkan. Kalau dimusyawarahkan itu kan sifatnya yang pengaturan untuk kita bersama di dalam. Tapi kalau sifatnya yang ada keluar semacam, tentu kita mengikuti tugas pokok dan fungsi ini, SOTK, tupoksi kita masing-masing. Memang terjadi permasalahan, mungkin karena ibu juga kan kadang-kadang ibu upayakan untuk menyampaikannya. Banyak juga sih kendalanya sebenarnya, apalagi karena kita perempuan. Faktor usia sangat berpengaruh dengan emosi dan psikologis kita pasti pengaruh. Contoh seorang yang masih muda mungkin kan tentu berpengaruh. Ada plus minusnya sih, plusnya mungkin karena kita sudah tua tentu emosi kita sudah agak berkurang. Minusnya kadang-kadang kita sensitifnya agak tinggi gitu kan. Kalau ada yang agak tinggi kan, perbedaan generasi ini kan tentu termasuk ada juga sedikit ini kan. Usia kan anak-anak sekarang kan sama dengan anak lah gitu kan. Tentu beda, cuma positifnya dengan ada generasi kan sekarang kita kan semua pakai aplikasi macam kan, mereka menguasai semacam, jadi kita lebih banyak koordinasi yang muda-muda. Kalau yang umurnya sudah kelahiran 70-an itu memang agak susah untuk aplikasi, jadi kita berdayakan yang masih muda ya. Ya pulangnya terpulang ke kita sih, kalau ada permasalahan kita selesaikan, bisa dengan kekeluargaan, bisa dengan aturan. Kadang-kadang kita juga ada bersinggungan, mungkin berbeda pendapat, kadang-kadang dengan sekretarisnya juga ada sih. Tapi mungkin itulah kelemahannya, manusia itu kan punya titik lemah. Kalau ibu mungkin itu, ini bukan general ya, bukan general pemimpin ya. Kalau ibu pribadi, ibu memang agak sensitif maksudnya. Kalau tidak bisa ibu diamkan saja gitu, seperti itu kan. Kadang diam itu lebih baik daripada kita nanti apa kan, justru mendatangkan satu permasalahan lagi gitu kan. Kadang ada orang tuh yang bisa dia disampaikan, ada yang tidak. Kita mengajak orang itu bisa dengan mendiamkan, mungkin orang itu kan masalah kan, mendiamkan itu belum tentu kan, bukan kita tidak peduli, tapi nanti kan mereka merasa menyadari gitu kan. Kalau setiap hari kita sampaikan ini kan sama aja, kadang ada protes juga minta gitu kan. Jadi memang susah sih ketika kita sudah diangkat, diamanahkan menjadi tatanan pimpinan kecamatan, tatanan pimpinan, kita harus memahami, sebenarnya kita harus belajar teknik-teknik kepemimpinan segala macam, dan semua risikonya kita harus memahami. Tapi ada kalanya kan kita itu punya plus minusnya juga kan. Mungkin karena usia ibu sudah 55 ya, bukan 56 malah 69 ya, udah 56 tahun kan. Jadi ibu lebih pengalaman, lebih banyak pengalamannya sih sebenarnya. Pengalaman ibu bukan jadi pemimpin yang banyak, ibu banyak yang jadi pekerja, maksudnya dari ibu dari awal, mulai dari staf, konsumsi, kasih, sekcam, jadi ibu mengalami semua gitu kan. Memang ada plus minusnya, dan ibu juga merasa mungkin banyak kekurangan, mungkin dari bidang kepemimpinan leadershipnya mungkin. Tapi kita berupaya, kalau misalnya tidak selesai di jajaran itu kita cari. Kadang-kadang ada kalanya pimpinan ini dia lebih senang ada di dalam tim itu, kadang ada tim itu yang memang bisa kita andalkan gitu kan. Karena ibu juga mengalami dulu ketika ibu dedikasi,
pimpinan ibu ada kalanya ini bidang tugasnya enggak bidang ibu ya, karena kan ada di sini bidang tugas si A tapi kadang disuruh ke kita. Nah, sekarang ibu baru menyadari kenapa kita disuruh sama pimpinan mungkin si A terus si B terus kan, karena ketika si B ini dia tidak selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ketika si A kita sampaikan dia selesai, jadi ada kalanya tugas itu tidak harus sesuai tupoksi juga. Dimana kita nyaman, dimana tugas itu bisa selesai gitu kan. Nah, kami ibu minta tolong ke yang lain, karena di dalam tupoksi itu ada kata kuncinya, mungkin kasih ini tugasnya 1 sampai 10. Tugas terakhir melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Jadi ibu kata kunci ibu, mungkin ibu minta tolong ke si B, tugas si A bisa, karena dia mampu dan mau gitu kan. Kadang orang itu mampu bisa tapi dia kadang-kadang tidak mau gitu kan. Dia kan cek-cek saja gitu kan, karena dia merasa belum juga kan. Ada lah, setiap kita di jajaran pasti ada pro dan kontra. Makanya kalau tidak selesai di sini kita pindahkan ke sini. Kalau tidak kita ya sepahit-pahitnya tidak pasti menjadikan staff ya si PNS, tapi ibu sering minta tolong sama supaya yang pertama karena ibu minta tolong lebih banyak pengalamannya, lebih terasa. Kadang-kadang udah lama bekerja kan banyak terkontaminasi juga dengan lingkungan yang kurang sehat gitu. Apalagi di kecamatan kan tidak sama dengan kan. Jadi ya itu ada suka dan dukanya. Itu risiko kita harus menerima. Ketika jadi pimpinan kita tidak bisa melaporkan ke atasan, saya tidak mampu ini, saya tidak mampu. Bagaimana kita supaya tugas yang semua itu bisa kita realisasikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Termasuk nanti kalau ada bencana-bencana, kemarin kan ada banjir bandang waktu tanggal 11 Mei 2024 kan. Ibu baru di sini 1 bulan ya, tengah malam kita ke lapangan. Ada kalanya kita tidak bisa menghubungi staf kita semacam kan, sopir juga tidak bisa. Kalau tengah malam karena ibu minta tolong tetangga apa, pokoknya kita harus sampai ke lokasi bencana kan. Sabtu Minggu kita juga harus bertugas. Kalau ibu sepanjang undangan itu bisa ibu hadiri, tidak ada ibu limpahkan ke kasir secam. Tapi kalau sudah dempet 2 bersamaan baru ibu limpahkan. Jadi Sabtu Minggu tetap bekerja, jarang libur. Karena ada undangan masyarakat, undangan BKMT, ada undangan wisuda tafis, kadang khatam Quran, itu hari libur. Masyarakat undangannya Sabtu dan Minggu. Jadi kompleks tugasnya sebenarnya di kecamatan, cuma memang ya sekarang kan harusnya kita punya SOP. Sekarang pelayanan itu sudah sampai semuanya terpusat di Nagari. Jadi kewenangan yang dilimpahkan kecamatan itu sudah berkurang. Dulu kan pelayanan di bidang administrasi kependudukan, sekarang seluruh administrasi kependudukan itu sudah terpusat di Nagari. Nah, kenapa Bupati menyerahkan dengan Nagari? Karena untuk mempermangkas birokrasi. Kalau ke Nagari dia nanti link kan pakai aplikasi langsung ke Capil. Jadi bisa di print kartu keluarga segala macam, akte bisa dilengkan ke Nagari sehingga masyarakat tidak mempunyai biaya ke Bupasung lagi. Dulu memang kita kan gratis semua, tapi kalau masih di Capil memang gratis, tapi kan ongkos travel belum lagi nanti makan dan minum. Makanya sekarang seluruh kegiatan itu sudah bisa di Nagari kecuali KTP, dan KTP kan tidak ada pelayanan terpadu yang ada di belakang balai perwakilannya, sehingga masyarakat kita walaupun mohon maaf yang kurang berkecukupan semacam bisa ya kan, bisa terjangkau kan. Jadi seluruh administrasi di kecamatan itu gratis, tidak ada yang dibayar kecuali pajak, itu kan kewajiban kita selaku warga negara, pajak retribusi. Tidak tahu kalau kabupaten Batam, kalau kita udah lama gratis semua, tidak ada yang bayar-bayar lagi. Mungkin selanjutnya Bu, apa yang bisa Ibu lakukan dengan tim Ibu agar tim Ibu tetap semangat, tetap termotivasi menjalankan tugasnya di sini Bu, melayani masyarakat?
kami kita ya yang pertama kita memberdayakan sesuai dengan tupoksi masing-masing kan, supaya mereka tahu apa kewenangannya semacam. Seluruh tim itu kan kita berdayakan sesuai dengan tupoksinya. Kemudian ya mungkin lebih banyak berkumpul mungkin kan, berkumpul bersama, mungkin ada kalanya mungkin ada makan bersama, masak-masak atau apa gitu kan. Sebenarnya ada juga untuk rekreasi, tapi sekarang belum dilaksanakan karena mungkin akhir tahun kan. Kemudian lebih apa ya, mendekatkan pendekatan secara psikologis mungkin ya, mengetahui lah seluk-beluk dari masing-masing tim kita. Mungkin kalau ini tipikalnya seperti ini, mungkin kendalanya keluarga, mungkin dia keluarganya susah, kita harus memahami masing-masing tim kita tersebut, sehingga nanti lebih memudahkan kita untuk berkomunikasi gitu kan. Mungkin itu aja berarti ya. Iya. Dari Bu untuk Tapi kalau buat segala macam mungkin di kabupaten karena kami kalau yang berhasil nanti yang contoh kemarin ini ada kan hasil yang penyampaian target PAD-nya lebih tinggi, kami diberikan di kabupaten. Soalnya kan kecamatan harus seperti itu, tapi belum sampai ke situ, nggak tahu lah kecamatannya karena kita anggaran terbatas semacam, dan kadang-kadang banyak sifatnya yang kebijakan kita nggak bisa mengambilkan dari dana kecamatan. Berarti kadang-kadang kebijakan kita menangani sendiri dengan pribadi gitu sifatnya. Kadang ada sifatnya minta bantuan segala macam, nggak ada posnya di dalam anggaran karena kita kan non tunai apa yang kita belanjakan seperti kadang-kadang kita langsung transfer dari bendahara ke yang bersangkutan belanja makan, jadi nggak ada benaran nggak uang, dan camat pun nggak bisa mengambil gitu kan. Jadi sifatnya itu ada sifat kemampuan karena nggak ada, paling kebijakan kita sendiri lah mengeluarkan pribadi lah seperti itu. Kita pulangkan ke di atas saja, semakin banyak keluar mungkin semakin banyak rezekinya, tapi tidak semua orang seperti itu, belum semua orang bisa sampai ke tataran seperti itu. Kalau diukur dengan matematik nanti kan habis tuh tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Mungkin karena kewajiban sudah selesai, karena orang anaknya mungkin masih itu, mungkin belum, masih berpikir panjang gitu seperti itu. Kalau ibu kan anak ibu mungkin sudah tidak ada yang jadi tanggungan mungkin ya, satu udah kerja, satu udah tamat dulu kuliah kan, sehingga ada dana lebih bisa kita membantu seperti itu. Mungkin untuk yang terakhir kali Bu, pesan Ibu nih untuk calon-calon pemimpin muda, misalnya kalau di kampus juga ada tuh Presma gitu Bu, atau ketua MPM atau apa gitu kan, apa pesan Calon yang dari kampus ya. Kalau calon pesan ibu sih, kalau kita yang pertama untuk calon pemimpinnya, menjadi pemimpin itu kan tidak mudah. Walaupun itu sudah hak kita sudah ada SK atau apa kan, memang kita sudah didelegasikan untuk jadi pimpinan. Tapi harapannya mungkin menjadi pimpinan itu jangan hanya sesuai dengan apa yang ada di atas kertas. Banyak hal-hal yang harus kita sikapi, banyak yang dibutuhkan dalam pemerintahan kita itu suatu kebijakan yang tidak melabrak regulasi, tapi kebijakan yang butuh hati nurani kita. Dan kalau ibu melihat kepada pemimpin-pemimpin muda, mungkin banyak ketika mereka bersentuhan dengan masyarakat, banyak kadang-kadang yang tidak sesuai dengan performanya dengan masyarakat, karena mereka itu berbeda ya dengan generasi kan. Nah, bagaimana kita ketika kita menjadi pemimpin, kita jangan menempatkan jadi pimpinan, tapi ketika kita turun di masyarakat, kita adalah sebagai katakanlah rekan mungkin ya. Jadi kita tidak memposisikan diri kita pimpinan, tapi kita lebih untuk teman, untuk koordinasi segala macam. Mungkin kadang-kadang kalau ibu dalam tim teman-teman kan, ibu kalau kita ibu lapangan, ibu kadang-kadang ibu lebih apa ya, lebih ke masyarakat tuh ibu lebih tidak formal gitu kan. Mungkin kalau ke masyarakat ibu kadang beda ya, kalau ibu ke masyarakat tuh
ada undangan ibu justru datang lebih awal gitu kan, enggak ibu minta ditunggu hadir dulu udah rame harus ditelepon. Kalau ibu justru nggak kayak gitu, ibu yang menunggu di lapangan karena ibu sudah biasa. Kalau ke kantor malah di kantor ini kan masuk setengah 8, ibu jam 7 jam 7 kurang 5 baru datang, ibu yang pertama kan. Berusaha lah, mungkin karena kita tidak ada lagi yang akan, kalau ketemunya anak kecil tidak ada kendala. Mungkin kalau sekarang kan ibu tatarannya mungkin tidak ada gangguan segala macam. Kemudian di masyarakat itu kita tidak harus minta dihargai, tapi bagaimana kita menempatkan kita adalah pelayan masyarakat kan. Bukan kita yang dilayani, tapi bagaimana kita melayani masyarakat. Prinsip itu mungkin tidak semua pimpinan ada, apalagi pimpinan yang masih muda-muda, karena jiwa muda tentu mereka beda lagi lingkungan yang apa kan. Kalau harapannya mungkin yaitu untuk yang pemimpin-pemimpin muda, kalau kita nanti sudah jadi pimpinan, kita membaca jangan hanya dengan regulasi yang tertulis, bagaimana kita membaca dengan hati, mengkelompokkan sesuai dengan masing-masing kita hadapi audiens yang kita hadapi. Mungkin menghadapi orang tua beda lagi, menghadapi anak-anak beda lagi, mungkin orang yang susah juga beda. Kalau ibu justru lebih meningkatkan pelayanan ibu kepada yang susah, ya. Kadang kan orang mungkin kalau dulu masih ada anggaran, mungkin kalau yang penampilannya mungkin yang agak kelas menengah mungkin dilayani. Kalau ibu justru mungkin karena ibu dari orang susah, lebih memperhatikan orang yang susah ibu. Nah, seperti itu. Tapi itu tidak berlaku general ya, mungkin beda-beda setiap orang. Jadi harapannya kita ketika kita jadi pimpinan, bagaimana kita bisa melayani tim kita, kemudian melayani sebenarnya kita masyarakat melayani, bisa kita melayani masyarakat sehingga tidak ada gap antara pimpinan dengan masyarakat, kan? Kadang ibu ke rumah juga ibu tanda tangan, ibu enggak gitu kan. Misalnya Sabtu Minggu ibu sudah pulang ya silakanlah datang ke rumah gitu kan, saat dengan terlalu banyak. Kadang anak yang tes polisi sekarang udah desak ya, sekarang sehari cuma kan. Jadi kita menerapkan itu tidak harus kaku sesuai aturan, tapi sesuai juga dengan kondisi di lapangan. Prinsip-prinsip. Ya kalau kita agam sekarang kan visi dan misinya kan agam madani menuju masyarakat adil dan sejahtera kan, agam sejahtera yang berani menuju masyarakat adil dan sejahtera. Jadi lebih kita sekarang pimpinan, kecuali yang perempuan ya, pimpinan itu harus mengetahui dulu bidang keagamaan. Kalau Pak Bupati sekarang kan para pimpinan ini harus sholat 5 waktu ke masjid, kecuali yang perempuan. Jadi sudah ada memang suatu kewajiban, walaupun itu dalam agama suatu kewajiban, tapi diatur sedemikian rupa oleh bupati. Karena bupati ketika dia akan menjadi pimpinan berjanji, ketika dia janjinya bagaimana mengajak timnya, stafnya selamat tidak hanya dunia tapi akhirat. Jadi kami juga di agam diterapkan salat 5 waktu berjamaah, kemudian ada negari hak masjid, semuanya dipusatkan di masjid seluruh kegiatan. Kecuali kalau yang perempuan itu kan pro kontra, lebih baik salat di rumah dia. Jadi tidak diwajibkan salat berjamaah di masjid kalau yang perempuan. Laki-laki harus itu. Jadi ketika kita sudah memahami agama, tentu kita juga akan mengetahui apa yang kita pimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti dari Allah SWT. Mungkin ibu belum sempurna, tapi ibu berusaha untuk sempurna. Kalau ada permasalahan, ibu berusaha untuk menyerahkan ke atas. Kadang minta petunjuk ya, kadang-kadang kita buntu semacam, kita minta petunjuk macam, nanti ada jalannya seperti itu. Tapi ini tidak berlaku umum ya, mungkin kalau ibu seperti itu mungkin ya. Nah, kalau yang muda-muda kan emosinya masih tinggi, akunya ini masih tinggi kan. Kalau kita kan karena pengalaman sudah 32 tahun dinas sejak 93, dan dari start sampai kini kan, walaupun tidak semua suka juga kan kawan-kawan kan kalau kita beramah masyarakat saja. Ibu tidak ada menerapkan ibu pimpinan, tidak ada batas kayak gitu, sama aja mungkin ada ibu karena tidak belajar ilmu kepemimpinan, nggak tahu juga ibu ya dari segi risetnya kalau banyak kan.
Nah, ibu dulu cuma belajar kalau di hukum dan kebijakan publik. Dulu ibu pernah ngambil S2 di UNAN dulu kan, tata negara juga. Pas sudah tesis, tiga karena dosennya ke Belanda, ibu ditawarin ke ibu Baso, sama suami nggak boleh kan, akhirnya berhenti aja kuliah. Karena kuliahnya udah habis di UNAN gitu ya, tahun 2009 sampai 2011. Ya. Karena dulu ibu beranggapan kalau ibu kan subra, kalau kita hanya S1 kita nggak bisa pindah ke eselon 4 karena eselon kita cuma eselon 4. Kecuali kita pindah eselon 3, eselon 3 itu kan camat, dulu sekcam juga eselon 4. Kecuali S2, makanya ibu ambil S2 supaya pindah golongan. Tujuan kita kan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ternyata kata Allah enggak, itu berhenti ibu. Ibu di golongan 3, ibu jadi sekcam, dapat eselon 3 eselon 4. Sampai ke jadi camat, ibu tuh enggak pernah jadi camat. Karena ibu dari staf ya kan, tidak dari jajaran pamong. Minumnya pesan ya, minum kan dingin ya, pesan ayo teh. Berarti Ananda ibu tahun 98, 1 tahun 2001. Udah menikah, udah cucu ibu ketemu ke Jakarta. Si Ulfa, dia di sebuah provinsi dulu kan, kuliah di UI. Yang laki memang agak sampai kuliah di Jakarta. Mungkin itu aja yang rencananya ada pertanyaan mungkin itu aja. Ibu kira kan biasanya anak penelitian langsung ke sekcam aja, langsung ke kasih minta surat penelitian karena bidang mau wawancara ya. Iya, mau wawancara pemimpin. Iya, itu enggak semuanya umum ya. Itu yang pribadi, yang umum nanti tentu dengan teori-teorinya kan akan diberi kepemimpinan, top down, bahkan mungkin yang menangkal semacam. Cuma itu yang ibu bawakan ke pribadi ibu. Ibu nggak tahu apakah ini salah atau betul, tapi mana yang ibu nyaman itu yang ibu laksanakan. Sehingga tugas-tugas dulu ibu pernah waktu di Banambu ibu camat juara 3 gitu kan, walaupun ibu sudah tua yang sudah muda kan, camat inisiasi juara 3 berdua yang perempuan yang berdua kan. Jadi tidak mengalami usia juga kita walaupun punya S2, S3 kan. Dia ada di mana kemudian itu amanah, kita nggak tahu rezeki kita itu kan, penting kita berbuat baik saja. Allah itu memberikan, tidak tahu kita dari mana datangnya rezeki kita, jabatan semacam itu kan tidak ada kita minta kan. Cuma kalau manusia mengatakan tidak mungkin, tapi kata Allah mungkin, seperti itu. Jadi kita harus percaya kepada yang satu, jangan sampai tidak percaya pada orang lain. Ya, minum air putih aja. Iya bu, apa bu? Ada Serina, sekretaris Nagari, itu tamat yang sudah di Bapak Nasi, Rina Mulyani. Rata-rata kan banyak kuliah itu ada perangkat Nagari di Banambu. Adik-adik perangkat ibu, Serina, siapa lagi? Di Batu dari Pekanbagan aja berempat, satu berita, si Daniel, dari sudah kemarin. Dia di Bapak Nasi dulu kalau saya. Iya, ada kelas. Kakak kelasnya berarti ya. Dari perangkat. Apa lagi? Dan itu aja dari kami. Mohon maaf ya kalau tidak sempurna. Tidak apa-apa bu, terima kasih banyak atas jawaban yang udah disampaikan. Mohon maaf juga jika kami. Perbuknya perlu? Enggak. Gimana bu? Perbuknya perlu. Nanti bisa di searching aja bu. Tadi udah dicatat nomor berapanya. Ya, perbuk ini entah ada di Permendagri bisa kita lihat kalau perbuk ini ada nggak sih, bisa coba aja lihat ya, karena catat aja nomor ibu dulu. Dia bidang kepemimpinan ya, nomor ibu 0812 67 069 569. Mungkin saja dari kami bu. Terima kasih banyak ya bu. Ya. Mohon maaf ya, dan lupa ibu masalah air teh. Nggak apa-apa. Soalnya ibu kalau pesan ke Kandaya adik-adik di bawah kan air susah.